Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang kelima, 6, 7 dan 8 dari surah Al-Anfal. 4 ayat, yaitu dari ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8, yaitu menerangkan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman. 4 ayat yang akan kita pelajari ini sebenarnya menerangkan tentang kisah perang Badar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya orang-orang beriman itu mendapatkan kemenangan dalam perang Badar, yaitu perang yang pertama kali diikuti oleh orang-orang beriman. Sebelumnya belum ada perang lagi. Inilah perang yang pertama, yaitu pada tahun 2 Hijriah, yaitu ketika Rasulullah sudah sampai di kota Madinah, sudah 2 tahun di kota Madinah lebih kurang, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya orang-orang beriman berperang menghadapi pasukan musuh, yaitu kafir Quraisy yang datang dari Mekah. Jauh sekali ya. Mekah dengan Madinah itu lebih kurang 500 km. Kalau sekarang ini dengan bus dengan kecepatan 100 km per jam itu lebih kurang 5 jam. 5 jam lamanya. Nah, kafir Quraisy itu datang dari kota Mekah ke Madinah dengan jumlah yang banyak, ramai, yaitu lebih dari 1000 orang, dengan peralatan perang, dengan senjata yang cukup, dengan memang pasukan yang terlatih untuk berperang. Sementara Rasulullah dan orang-orang beriman sebenarnya keluar dari Madinah menuju Badar. Perang itu perang Badar karena berlaku di Badar. Badar itu tempat berlakunya perang Badar. Madinah menuju Badar sebenarnya bukan untuk berperang, sebenarnya adalah untuk menghalang kafilah perdagangan kafilah kafir Quraisy yang berdagang ke Syam. Syam sekarang ini adalah Suriah sekarang ini. Syam itu dari 4 negara sekarang ini, yaitu Libanon, Suriah, Palestina dan Yordania. Pada masa dahulu disebut Syam. Nah, kafir Quraisy ini
pergi berdagang ke Syam. Diketahui oleh umat Islam mereka berdagang dengan jumlah kafilah yang ramai, membawa barang dagangan dari Mekah menuju Syam. Kemudian pulangnya pun juga membawa barang dagangan dari Syam untuk dijual nanti di Mekah. Dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka apabila mereka itu membawa barang dagangan banyak, dan mereka, Abu Sufyan dan juga kafir Quraisy lain yang ikut dalam kafilah perdagangan adalah orang-orang yang memerangi Rasulullah, karena telah mengusir Rasulullah dari Mekah, sehingga Rasulullah terpaksa berhijrah ke Madinah. Mereka memusuhi Rasul. Bahkan banyak para sahabat yang telah beriman dibunuh, ditindas, disiksa, dianiaya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang-orang beriman untuk memerangi mereka. Tetapi keluarnya Rasulullah dan para sahabat dari kota Madinah sebenarnya bukan untuk berperang, sebenarnya untuk menghalang kafilah perdagangan itu. Yang kafilah perdagangan itu dikawal oleh pasukan, oleh pengaman yang tak begitu banyak. Dan Rasulullah dengan para sahabat keluar dengan jumlah 313 orang. Rupanya Rasulullah keluar dari kota Madinah untuk menghalang kafilah yang berdagang itu diketahui oleh kafir Quraisy, karena ada satu orang yang diutus ke Mekah untuk menyampaikan kepada kafir Quraisy di Mekah bahwasanya Rasulullah dan orang-orang beriman telah keluar dari Madinah untuk menghalang mereka. Maka dikirimlah bala bantuan dari Mekah untuk menyelamatkan kafilah dagang ini dengan jumlah 1000 lebih. Jadi Rasulullah dan orang-orang beriman ketika Allah menghendaki mereka keluar dari Madinah, dalam fikiran mereka adalah untuk menghalang kafilah. Tetapi rupanya Allah berkehendak adalah untuk menghadapi pasukan yang datang dari kota Mekah. Jadi mereka berkehendak untuk menghalang kafilah dagang, sementara Allah berkehendak untuk menghadapi pasukan perang yang datang dari kota Mekah. Maka terjadilah perselisihan. Ada yang mendebat, ada yang membantah Rasulullah, karena Allah memerintahkan Rasul untuk menghadapi pasukan perang. Maka ada yang membantah. Inilah yang diceritakan oleh 4 ayat ini. Nah, karena kehendak adalah kehendak Allah yang diikuti, yaitu menghadapi pasukan perang, bukan kehendak sebahagian dari orang-orang beriman, yaitu menginginkan kafilah dagang, karena di situ banyak harta rampasan perang, kemudian nanti pasukannya hanyalah sedikit, mudah untuk dikalahkan. Itu kehendak sebahagian dari orang beriman, tapi kehendak Allah tidak. Bukan itu yang mesti dihadapi. Yang mesti dihadapi yang datang dari Mekah itu, yang jumlahnya 1000 itu, yang mereka itu adalah pasukan perang yang cukup dengan, yang lengkap dengan senjata. Itu yang mesti dihadapi. Itu kehendak Allah. Rupanya kehendak Allah itu adalah di dalamnya kebaikan, yaitu orang-orang beriman dapat mengalahkan pasukan yang datang dari kota Mekah itu, dapat membunuh 70 orang. Dan kebanyakan yang 70 orang yang terbunuh itu adalah dari pemimpin-pemimpin Quraisy. Dan itu membuat kafir Quraisy menjadi gemetar, takut untuk menghadapi Rasulullah dan orang-orang beriman. Nah, ketakutan di hati musuh itu adalah perkara penting di dalam suatu perang yang panjang. Karena kalau sudah takut, kalau musuh sudah takut, maka musuh itu tak akan mungkin menang. Dan orang-orang beriman meskipun jumlah mereka sedikit dan mereka mendapatkan kemenangan, itu akan melahirkan semangat juang, keberanian akan muncul. Maka untuk menghadapi perang-perang berikutnya adalah lebih mudah, lebih ringan. Nah, inilah yang diceritakan di dalam ayat ini. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitannya adalah dalam ayat sebelum ini
Orang-orang beriman itu berselisih dalam harta rampasan perang, yaitu dalam pembahagiannya. Seperti apa pembahagiannya? Kata anak-anak muda yang berada di hadapan, yang menghadapi musuh langsung, yaitu mereka mendapatkan bahagian lebih banyak hendaknya, karena mereka yang menghadapi musuh langsung. Sementara yang ikut perang dari kalangan tua itu dapat bahagian sedikit saja. Tetapi Allah menyatakan, oh tidak, harta rampasan perang itu bukan kamu yang berhak untuk membaginya, aku yang berhak untuk membaginya, karena harta rampasan perang itu adalah milik Allah. Apabila milik Allah, maka Allah yang berhak untuk membaginya. Kemudian Allah menentukan pembahagiannya, yaitu harta rampasan perang itu dibagi sama banyak. Jadi semua dapat, dan dapat sama banyak. Nah, jadi dengan dibaginya sama banyak itu muncullah perselisihan. Tetapi Rasulullah menyampaikan kepada mereka bahwasanya berperang itu bukan untuk mendapatkan harta rampasan. Berperang itu adalah untuk membuktikan keimanan kepada Allah. Maka perselisihan pun hilang. Jadi perselisihan itu hilang adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hawa nafsu yang dimunculkan, perselisihan itu akan bertambah. Yang tadinya sedikit menjadi banyak. Tetapi dengan keimanan kepada Allah, disebutkanlah tanda-tanda orang beriman sebelum ini. Tanda-tanda orang beriman, disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Tanda-tanda orang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Tanda-tanda orang beriman, mereka menyerahkan urusan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tanda orang beriman, menjalin hubungan dengan Allah melalui salat, menjalin hubungan dengan manusia melalui menginfakkan harta. Kemudian Allah janjikan untuk mereka, kalau harta rampasan perang itu adalah harta benda dunia yang tak seberapa nilainya. Allah janjikan untuk mereka derajat yang tinggi di dalam syurga, kemudian ampunan, penghapusan dosa, kemudian rezeki yang mulia, yaitu kenikmatan yang tak terhingga di dalam syurga. Akhirnya perselisihan mereka hilang. Ayat sebelum ini menerangkan tentang perselisihan mereka ketika pembahagian harta rampasan perang, yaitu setelah usai perang. Jadi 4 ayat sebelum ini tentang keadaan setelah selesai perang. Sekarang pula 4 ayat menerangkan tentang keadaan sebelum berangkat perang. Nah, jadi 4 ayat yang ada di permulaan surah Al-Anfal ini bukan menerangkan dari awal, tidak, tapi Allah terangkan terlebih dahulu setelah usai perang, yaitu berkaitan dengan harta rampasan. Setelah itu baru Allah terangkan tentang permulaan perang. Rupanya setelah selesai perang mereka berselisih bagaimana membagi harta rampasan perang. Rupanya sebelum mereka pergi berperang pun juga mereka berselisih, yaitu ada sebahagian mereka tidak suka pergi berperang sebab jumlah mereka sedikit, sementara jumlah pasukan musuh banyak. Nah, apabila mereka berselisih, perselisihan itu dapat diselesaikan dengan keimanan kepada Allah. Rasulullah menasihati mereka bahwasanya mereka berperang adalah sebagai menjalankan perintah Allah. Maka buktikan keimanan dengan menjalankan perintah Allah. Maka selesailah perselisihan. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang adanya perselisihan di permulaan ketika pergi berperang dan adanya perselisihan setelah selesai berperang, yaitu ketika membagi harta rampasan. Dan perselisihan itu dapat diselesaikan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Mungkin pada hari ini di kalangan umat Islam ada perselisihan antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sebenarnya perselisihan itulah disebabkan karena tidak mengikuti petunjuk Allah. Andai kan mengikuti petunjuk Allah,
yaitu dengan terus menambah keimanan, dan dengan keimanan itu kita mengikuti petunjuk Allah, terpinggirlah kehendak hawa nafsu, menjauhlah dari kepentingan-kepentingan duniawi. Maka ketika kehendak hawa nafsu telah terabaikan, terjauh dari kepentingan duniawi, ketika itu perselisihan akan hilang dengan sendirinya. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sebaliknya ada kebaikan dan keberkahan. Pertolongan akan didapatkan, kemenangan akan diterima. Ini sebagai pengantar, agak panjang pengantar ini kita sampaikan supaya kita dapat memahami kedudukan 4 ayat yang kita pelajari ini. Maka ulama tafsir menyebutkan 4 ayat berarti 8 ayat. 8 ayat pertama dari surah Al-Anfal menerangkan tentang keadaan yang terjadi pada masa dahulu yang mesti difahami, sebab keadaan tersebut akan berulang sampai ke hari ini dan sampai ke hari kiamat. Karena menuju kiamat ini akan terus ada perang. Karena sepanjang masa umat Islam adalah umat yang tidak disukai oleh orang-orang yang berada di luar Islam, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik sampai hari ini. Dan pada masa sekarang ini kita mendengar bagaimana umat Islam di Rohingya, Myanmar itu diusir dari tanah air mereka. Mereka bertanah air di Myanmar sana, tetapi mereka diusir sehingga mereka naik ke atas kapal ribuan, bahkan puluhan ribu jumlah mereka. Mereka ingin mendapatkan tempat untuk hidup, maka merapatlah mereka ke Asia Tenggara ini, ke Malaysia, ke Indonesia. Tapi malangnya pula ada di antara umat Islam di sini yang mengaku beragama Islam tidak pula mau menerima mereka, membiarkan mereka terlantar, padahal mereka telah berbulan-bulan terapung-apung di atas laut. Ini adalah tragedi kemanusiaan, sangat memprihatinkan. Ini disebabkan karena umat Islam masih lagi kental, pekat, bukan karena keislaman mereka, tetapi karena nasionalis mereka yang diwariskan oleh penjajah pada masa dahulu, sehingga kebangsaannya itu yang lebih kental berbanding keagamaan, keimanan, kepercayaan mereka di dalam membantu saudara mereka yang seiman dengan mereka. Begini keadaan umat Islam pada masa dahulu, yaitu dalam keadaan lemah. Tetapi di sebalik itu sebenarnya Allah berkehendak dengan rencana-rencananya, yang pada akhirnya rencana Allah itulah yang akan berlaku. Dan apa yang dikehendaki oleh musuh itu, mereka ingin mengalahkan dan memusnahkan umat Islam, tidak akan berlaku. Apa sebab? Sebab di penghujung ayat nanti diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini dari sekalian kepercayaan sesat yang ada di muka bumi ini, dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah akan menangkan agama Islam yang benar ini, dan Allah akan musnahkan kepercayaan yang batil, meskipun orang-orang yang melakukan kejahatan itu, orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad membawa agama yang benar untuk dimenangkan ke atas sekalian agama, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Silakan saja mereka tidak menyukai, tetapi apabila sudah menjadi kehendak Allah itulah yang akan berlaku. Kehendak orang-orang kafir yang ingin memusnahkan orang-orang beriman tidak akan berlaku, karena yang mengatur alam semesta ini bukan manusia. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Maka disebut Allah itu Rabbul Alamin, yang mengatur sekalian
sekalian alam. Inilah pengantar, panjang pengantar kita ini, penting untuk disampaikan dengan lengkap supaya mudah bagi kita untuk memahami 4 ayat yang akan kita pelajari ini dan kaitannya dengan 4 ayat sebelum ini. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirannya, namun terlebih dahulu kita akan membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah berfirman, kama akhrajaka rabbuka, kama sebagaimana atau seperti mana, akhrajaka telah mengeluarkanmu, mu di sini Nabi Muhammad. Siapa yang telah mengeluarkan? Rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu. Seperti mana Tuhanmu telah mengeluarkanmu atau telah menyuruhmu keluar. Min baitika, min dari, baitika rumahmu. Rumah Rasulullah di mana? Di Madinah. Kemudian Allah menyuruh Rasulullah keluar dari rumah kemana? Ke Badar untuk menghadapi kumpulan kafilah kafir Quraisy. Bil haqq, dengan kebenaran. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Wa inna, dan sesungguhnya, fariqan, satu kumpulan, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman, lakarihun, tidak menyukainya, tak suka keluar untuk berperang. Seperti mana Tuhanmu telah mengeluarkanmu dari rumahmu dengan kebenaran, dan sesungguhnya satu kumpulan dari orang-orang beriman sungguh tidak menyukainya. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir seperti mana pengantar yang telah kita sampaikan tadi. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Yujadilunaka, orang-orang yang tidak menyukai itu mendebatmu. Mu di sini Nabi Muhammad, mendebat Nabi Muhammad fil haq, tentang kebenaran. Kita ini keluar ini bukan untuk menghadapi pasukan perang. Kita keluar ini adalah untuk menghadapi kafilah dagang itu. Mengapa kita ini dibawa untuk menghadapi pasukan perang? Mereka mendebat Rasulullah tentang kebenaran. Karena disebut kebenaran karena Allah yang memerintahkan Rasul untuk membawa orang-orang beriman menghadapi pasukan perang. Ba'dama tabayyan, ba'dama, setelah, tabayyan, jelas janji Allah bahwasanya apabila Allah memerintahkan untuk menghadapi pasukan perang, Allah janjikan kemenangan. Ka'annama, seakan-akan, yusakuna, mereka itu dibawa atau dihalau, ilal maut, kepada kematian, wahum yanzurun, sedangkan mereka melihat sebab-sebab kematian. Mereka mendebatmu tentang kebenaran setelah jelas bagi mereka, setelah pasti bagi mereka janji Allah bahwasanya kemenangan akan diberikan kepada mereka. Seakan-akan mereka itu yang tidak suka pergi berperang itu, seakan-akan mereka itu dihalau kepada kematian. Matilah kita ini menghadapi pasukan musuh yang banyak, sedangkan mereka melihat sebab-sebab kematian. Mereka melihat sebab kematian, mereka sedikit, pasukan musuh banyak. Kemudian peralatan perang mereka seadanya, pasukan musuh lengkap dengan peralatan perang. Kemudian mereka pula
belum terlatih berperang, sementara kafir Quraisy adalah pasukan yang telah terlatih berperang. Ayat berikutnya, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Wa idh, dan ingatlah ketika ya'idukum, menjanjikan kepadamu. Siapa yang menjanjikan? Allah. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu ihdat ta'ifataini. Ihda, salah satu dari at-ta'ifataini, dua golongan. Dua golongan yang dimaksudkan yang mana? Satu golongan kafilah dagang, satu lagi golongan pasukan perang yang datang dari Mekah untuk membantu kafilah dagang menghadapi Rasulullah dan orang-orang beriman. Annaha lakum, sesungguhnya salah satu dari golongan itu untukmu. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Wa tawadduna, dan kamu menginginkan, anna, sesungguhnya, ghaira dzati syaukah, yang tidak memiliki senjata, takunu lakum, yang itu untukmu. Jadi sebahagian dari orang-orang beriman yang tak suka perang ini, dia tidak suka kepada menghadapi pasukan perang, tapi sukanya adalah menghadapi kafilah dagang. Lalu yang Allah kehendaki yang mana? Yang Allah kehendaki apakah menghadapi kafilah dagang atau menghadapi pasukan perang? Wa yuridu, dan menghendaki Allah, dan Allah menghendaki ayyuhiqqal haqqa bi kalimatih. Ayyuhiqqa, untuk membenarkan al-haqqa, kebenaran itu, bi kalimatih, dengan ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat Allah berupa perintah Allah, kamu hendaklah menghadapi pasukan perang, bukan kafilah dagang. Mereka menghendaki kafilah dagang, sementara Allah menghendaki pasukan perang. Tujuannya apa? Untuk menghadapi pasukan perang, supaya musuh-musuh yang ada di pasukan perang dapat dibunuh. Apalagi terdiri dari kalangan pemimpin-pemimpin utama kafir Quraisy, itu akan membuat mereka menjadi takut menghadapi orang-orang beriman. Wa yaqta'a dabiral kafirin, wa yaqta', dan Allah menghendaki untuk memusnahkan dabiral kafirin, orang-orang kafir itu semuanya, sehingga tak ada lagi yang berada di negeri Jazirah Arab, sehingga mereka yang kafir itu tak ada lagi berada di Mekah, tak ada lagi berada di Madinah. Sampai hari ini tak ada orang kafir di Mekah dan di Madinah. Itu adalah kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu mulai dari mana? Dari dahulu, dari kisah dalam ayat ini, yaitu dari perang Badar. Jadi kalau tidaklah dimulai dari perang Badar, mungkin tidak berlaku seperti yang berlaku sekarang. Pasti Mekah Madinah masih lagi dikuasai oleh orang-orang kafir. Di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, dan ada orang-orang musyrik lainnya. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Liyuhiqqa, supaya Allah membenarkan al-haqqa, kebenaran itu, kebenaran yang adalah agama Islam, supaya memenangkan agama Islam. Wa yubtilal batil, wa yubtil, dan memusnahkan, mengalahkan al-batila, kebatilan. Kebatilan itu adalah agama selain agama Islam, yaitu kemusyrikan, kekufuran. Walau karihal mujrimun, walau meskipun kariha, tidak menyukai, al mujrimun, orang-orang yang berdosa itu. Tadi disebut al kafirun, orang-orang kafir. Sekarang pula disebut al mujrimun, orang-orang yang berdosa. Karena orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang beriman, yaitu mengusir Rasulullah dari kota Mekah, kemudian juga menyiksa, kemudian membunuh siapa yang mereka kehendaki untuk dibunuh, dan umat Islam menjadi tertindas, teraniaya. Maka Allah pun mengizinkan orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir itu. Inilah dia permulaan peperangan, yaitu perang di Badar. Bertemulah umat Islam yang berjumlah 313 dengan kafir Quraisy dengan berjumlah lebih dari 1000 orang. Berarti 1 banding
1:3. 70 orang dapat terbunuh dari kalangan kafir Quraisy, 70 orang tertawan. Kemudian harta rampasan perang didapatkan. Nah, dalam 4 ayat sebelum ini para sahabat berselisih. Ada yang menginginkan banyak, karena mereka lah yang banyak mengalahkan, membunuh musuh. Tetapi dapat diselesaikan sebelum ini, yaitu adanya petunjuk dari Allah bahwasanya harta itu milik Allah, Allah lah yang membaginya, dan pembahagian Allah yang disampaikan kepada Rasulullah adalah dibagi sama banyak. Perselisihan hilang. Kemudian ketika akan keluar dari Madinah untuk menghadapi musuh, berselisih lagi. Apa sebab? Sebab yang Allah kehendaki bukan menghadapi kafilah dagang, tetapi menghadapi pasukan perang. Berselisih lagi, tapi hilang lagi perselisihan itu. Sebab Rasulullah menasihati mereka adalah mereka sebagai orang-orang beriman mestilah membuktikan keimanan dengan menjalankan perintah Allah, meskipun perintah Allah itu tidak disukai. Mana ada orang yang suka mempertaruhkan nyawanya, mau hidup atau mau mati? Nah, pastilah semua orang mau hidup, tak mau mati. Itu dah tabiat manusia. Tetapi apabila iman sudah menguasai hati, takut mati itu hilang. Maka Rasulullah menasihati mereka sehingga muncullah iman mereka, kuatlah iman mereka. Akhirnya mereka bersedia untuk menghadapi pasukan perang, hilanglah perselisihan. Inilah yang dibahas di dalam ayat ini. Jadi kita berikan pengantar dengan pengulangan beberapa kali supaya mudah bagi kita untuk memahami ayat ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ini dengan memperhatikan kata-kata yang ada di dalam ayat ini, sekaligus juga di samping memahami kata, memahami gambaran yang sudah kita berikan tadi. Jadi gambaran itu perlu kita fahami terlebih dahulu seperti apa keadaan pada masa dahulu itu. Nah, gambaran awal itu didapatkan. Setelah itu kita lihat ke setiap kata yang ada dalam ayat ini. Mana kata yang perlu untuk diberi penjelasan, kita berikan penjelasan. Kita mulai dari ayat yang kelima. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Kama, seperti mana. Kalau disebut seperti mana bermakna ada penyerupaan, at-tashbih, penyerupaan. Apa yang diserupakan? Berarti ada yang serupa. Apa yang serupa? Yang serupa itu perselisihan. Perselisihan serupa. Perselisihan ketika pembahagian harta rampasan perang dengan perselisihan ketika keluar dari Madinah itu. Jadi ada keserupaan dalam berselisih. Pertama, berselisih ketika membagi harta rampasan perang. Ini dalam 4 ayat sebelum ini. Kemudian berselisih lagi ketika keluar dari kota Madinah. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kalau dilihat dari urutan waktunya, pertama mereka berselisih ketika keluar dari berselisih ketika keluar dari kota Madinah. Perselisihannya adalah kami keluar ini bukan untuk menghadapi pasukan perang, kami keluar ini untuk menghadapi kafilah dagang. Sebab di kafilah dagang itu yang mengawalnya tak banyak. Kemudian kafilah dagang itu membawa barang dagangan yang banyak, maka harta rampasan nanti akan banyak didapatkan. Jadi mereka ini tak mau menghadapi pasukan perang yang jumlahnya besar, karena mereka tahu bahwasanya jumlah mereka sedikit, maka mereka berselisih. Nah, perselisihan berikutnya adalah ketika pembagian harta rampasan perang. Jadi diserupakanlah perselisihan itu, perselisihan ketika berangkat ke medan perang dengan perselisihan ketika membagi harta rampasan perang. Kedua-dua perselisihan tersebut dapat diselesaikan disebabkan karena munculnya keimanan dalam hati mereka. Jadi keimanan itu penting sekali untuk menghilangkan perselisihan. Tak ada keimanan dalam hati, perselisihan akan terus terjadi.
Hawa nafsu pula yang menguasai hati, maka perselisihan itu akan bertambah parah dan tidak akan mungkin manusia itu bersatu. Karena tabiat hawa nafsu itu dengki, sombong, tamak. Nah, ini membuat perpecahan. Maka yang akan membuat kita ini bersaudara dan bersatu adalah keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara karena keimanan bersaudara. Kemudian akan teguh bersatu kita ini dalam satu jemaah yang kokoh apabila keimanan kepada Allah, karena semuanya mengikut perintah Allah. Kalau memang Allah telah perintahkan, tak ada pilihan lagi. Kalau tak ada pilihan, bermakna tidak lagi mengikuti kehendak masing-masing, maka manusia pun menjadi bersatu. Jadi iman itu adalah pemersatu. Jadi kalau kita mau bersatu itu, maka yang perlu dibangun adalah keimanan. Kalau keimanan kita muncul, maka kita akan hilangkan kesukuan kita. Meskipun kita dari Minang umpamanya, suku Minang, dari Jawa, suku Jawa, dari Batak, suku Batak, dari apa lagi? Melayu, suku Melayu, akan hilang dengan sendirinya. Sebab kita ini sama-sama beriman kepada Allah. Ini saudara saya seiman. Dari suku mana pun dia, suku itu adalah untuk kita ini saling kenal mengenal. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan, keimanan itu membuat kita bersatu. Tapi musuh pandai dipecah belahnya kita. Suku kamu telah diganggu oleh suku itu, lawan suku itu, bunuh suku itu. Akhirnya antar suku berperang. Itu adalah perbuatan atau makar rencana yang dilancarkan oleh musuh untuk memecah belah umat Islam. Maka jangan terperangkap kepada rencana jahat musuh. Kama, seperti mana. Jadi seperti mana ini menerangkan tentang dua penyerupaan. Perselisihan diserupakan. Serupa. Perselisihan ketika keluar dari Madinah serupa dengan perselisihan ketika pembahagian harta rampasan perang. Itu makna kama. Kama akhrajaka rabbuka, seperti mana Tuhanmu mengeluarkanmu, mim baitika, dari rumahmu. Seperti mana Tuhanmu mengeluarkanmu dari rumahmu. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkanmu dari rumahmu. Jadi bukan Rasulullah yang keluar sendiri dari rumah Rasulullah. Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk keluar dari rumah. Bermana kalau Allah yang memerintahkan, atas kehendak siapa sebenarnya Rasulullah itu keluar dari rumah? Keluar dari rumah ini keluar dari Madinah untuk pergi ke Badar. Perintah Allah. Jadi kehendak siapa sebenarnya? Kehendak Allah. Rasulullah hanya sebagai menjalankan kehendak Allah. Maka kita berikan judul kehendak Allah membawa kepada kemenangan. Jadi kehendak Allah itu yang membawa kepada kemenangan. Kalau ikut kepada kehendak sebahagian orang yang tak suka berperang, dapat kemenangan. Berperang pun tidak, macam mana mau dapat kemenangan? Tak mau pergi keluar untuk berperang. Kemenangan itu dengan berperang baru dapat kemenangan. Nah, yang menghendaki Rasulullah dan orang-orang beriman keluar itu adalah Allah. Seperti mana Allah mengeluarkanmu dari rumahmu, bil haq, dengan kebenaran. Dengan kebenaran maknanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang turun melalui wahyu Allah, firman Allah. Jadi turun ayat Al-Quran, wahai Muhammad, sekarang kamu keluar untuk berperang. Ada riwayat menyebutkan bahwasanya ketika keluar dari Madinah itu Allah yang memerintahkan untuk keluar dari Madinah. Wahai para sahabatku sekalian, telah turun firman Allah kepadaku supaya kita semua keluar dari kota Madinah ini, yaitu yang bersiap untuk keluar
yaitu untuk menghadapi kafilah dagang. Semua keluar. Ada yang punya alasan sehingga tetap bertahan di Madinah. Umpamanya seperti Utsman bin Affan tak ikut perang Badar. Sebab apa? Sebab istri Utsman itu sakit, maka menjaga istri yang sakit. Ada juga sahabat yang lain memang diperintahkan oleh Rasul untuk menjaga Madinah. Jadi tidak semua pergi ke Badar, tetapi ada yang diperintahkan oleh Rasul untuk menjaga kota Madinah. Jadi tidak ikut berperang. Tapi yang punya kemampuan untuk berperang, semuanya pergi berperang, kecuali anak-anak, wanita, orang tua, dan orang-orang yang sudah cacat. Mereka berdiam di Madinah. Ketika keluar itu, yang diberitahu kepada para sahabat adalah untuk menghadapi kafilah dagang. Maka mereka pun keluar. Setelah sehari atau 2 hari berjalan, rupanya kafir Quraisy mengetahui setelah ada utusan dari Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagang, mengutus satu orang pergi ke Mekah, beritahu ke pemuka-pemuka Quraisy yang ada di Mekah bahwasanya Muhammad dan sahabatnya telah keluar untuk merampas barang dagangan kita. Maka yang satu orang itu segera pergi ke Mekah, kemudian datang dengan pasukan. Maka Allah memberitahu kepada Rasulnya, wahai Muhammad, bergerak sekarang bukan menuju kafilah dagang, bergerak sekarang menuju pasukan perang. Jadi di awal keluar dari Madinah, apakah para sahabat ini mengetahui bahwasanya mereka akan menghadapi pasukan perang? Tidak. Apa sebab? Sebab pasukan perang yang datang dari Mekah itu adalah setelah mereka keluar dari kota Madinah, yaitu setelah berjalan 1 atau 2 hari arah ke Badar. Maka di penghujung ayat lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Wa inna fariqam minal mu'minin, dan sesungguhnya satu kumpulan dari orang-orang beriman lakarihun, tidak menyukai, karena sudah ada perintah Allah bukan menghadapi kafilah dagang, tapi menghadapi pasukan perang. Ada satu kumpulan dari orang-orang beriman, yang 313 itu ada satu kumpulan, tapi jumlahnya tak banyak. Yang sedikit ini tidak menyukainya. Bukan semua para sahabat tidak menyukai, ada satu kumpulan kecil. Bermana kalau ada satu kumpulan kecil, bermana terjadi perselisihan antara kumpulan kecil ini dengan sebagian besar para sahabat. Tapi pada akhirnya satu kumpulan kecil ini akhirnya ikut juga. Apa sebab? Sebab Rasulullah menasehati mereka, muncul iman mereka. Di sini perlunya nasihat dari orang yang punya kepakaran dalam memberi nasihat, sehingga orang yang tadinya tidak muncul keimanannya, sehingga dengan nasihat tersebut muncul keimanan, sehingga perselisihan pun menjadi hilang. Berikutnya lagi, ayat berikutnya diterangkanlah tentang satu kumpulan dari orang-orang beriman yang tidak menyukai menghadapi pasukan perang itu. Yujadilunaka fil haq, mereka itu membantahmu Muhammad tentang kebenaran. Tentang kebenaran dimasukkan tentang perintah Allah untuk menghadapi pasukan perang. Itu kan perintah Allah kan kebenaran. Mengapa mesti mendebat lagi? Tapi satu kumpulan ini mendebat Rasulullah, membantah Rasulullah. Wahai Muhammad, ini perkataan mereka, wahai Muhammad, kita keluar ini, yang kami dengar sebelum ini adalah untuk menghadapi kafilah dagang. Sekarang mengapa berubah menghadapi pasukan perang? Nah, mereka membantah Rasul. Ba'dama tabayyan, mereka membantah itu pula setelah mereka mengetahui dengan jelas. Apa yang mereka ketahui dengan jelas? Yang mereka ketahui dengan jelas adalah Allah memerintahkan mereka untuk menghadapi pasukan perang supaya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dan itu janji Allah, kemenangan untuk orang-orang beriman.
Dalam ayat sebelum ini kan sudah diterangkan bahwasanya kalau mereka adalah orang-orang beriman, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Atau nanti di penghujung ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 menerangkan bahwasanya Allah ingin memusnahkan orang-orang kafir itu. Allah ingin memenangkan orang-orang beriman. Ini adalah janji Allah yang jelas. Tapi meskipun telah jelas janji Allah ini, mereka masih juga membantah Rasul. Agak-agaklah apa sebabnya mereka membantah ini? Satu bahagian, satu kelompok kecil dari orang beriman ini. Maka ulama tafsir menyebutkan boleh jadi mereka membantah karena tabiat yang ada pada manusia tidak suka kepada kematian. Dan nampak sekali kematian itu di hadapan mereka, yaitu jumlah mereka sedikit, sementara jumlah kafir Quraisy banyak. Tetapi ulama tafsir yang lain mengatakan ini tak layak ini untuk dikatakan sebagai alasan. Apa sebab? Mereka ini kan para sahabat Nabi. Tak mungkinlah para sahabat Nabi itu takut mati. Maka ada lagi sebab yang kedua. Apa sebabnya mereka membantah Rasul? Sebabnya adalah karena mereka sebenarnya diberitahu di awal bukan untuk menghadapi pasukan perang, tapi untuk menghadapi kafilah dagang. Sekarang pula berubah. Nah, perubahan ini membuat mereka membantah Rasul. Wahai Rasul, sebelum ini kami dengar hanya untuk menghadapi kafilah dagang, tapi mengapa sekarang ini menghadapi pasukan perang? Nah, yang kedua inilah yang lebih sesuai untuk kita ambil. Jadi sebab mereka mendebat Rasul bukan karena mereka takut mati. Na'udzubillah lah ya, para sahabat takut mati. Tidak. Memang ada tabiat manusia takut mati, tapi para sahabat itulah manusia yang beriman, yang dengan iman mereka itu mereka sudah tidak lagi takut kepada kematian. Nah, jadi kita lebih pilih yang kedua, yaitu karena adanya sebelum ini perintah Rasul keluar dari Madinah untuk menghadapi kafilah dagang. Tapi sekarang ini ada lagi perintah Rasul setelah sehari atau 2 hari berjalan untuk menghadapi pasukan perang. Jadi mereka mendebat itu adalah karena adanya perselisihan. Ada 2 perintah Rasul yang berbeda antara ketika keluar dari Madinah dan setelah berjalan menuju Badar. Ka'annama yusaquna ilal maut, seakan-akan mereka itu dihalau kepada kematian. Jadi mereka pergi ke Badar itu karena jumlah mereka sedikit, kemudian mereka menghadapi pasukan perang yang jumlahnya banyak, maka seakan-akan ini menuju ke kematian. Maka mereka ini mendebat Rasul, menyatakan kepada Rasul, wahai Rasul, sebelum ini kami keluar adalah karena kami melihat musuh itu tak begitu banyak, karena yang menjaga kafilah dagang itu sedikit. Tapi sekarang ini yang menjaga, yang datang dari Mekah itu jumlahnya banyak, maka ini sama dengan menuju kepada kematian. Ilal maut, ini sebahagian dari orang-orang beriman yang jumlah mereka sedikit. Wahum yanzurun, dan mereka itu melihat apa? Melihat sebab-sebab kepada kematian. Sebab kematian itu adalah jumlah yang sedikit dan jumlah musuh yang banyak. Ayat berikutnya, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan untukmu salah satu dari 2 golongan. Allah janjikan salah satu dari 2 golongan. Jadi Allah mengetahui ada tidak 2 golongan itu. Allah mengetahui adanya 2 golongan itu. Allah mengetahui. Golongan pertama kafilah dagang. Golongan yang kedua adalah pasukan perang. Dan Allah menjanjikan salah satu dari 2 golongan itu, 2 kelompok itu. Tapi tak diberitahu di sini. Allah menjanjikan kelompok yang mana? Tidak diberitahu. Nah, Allah menjanjikan kelompok pasukan perang itu yang Allah janjikan. Tapi pasukan perang itu kan datang kemudian. Tapi Allah mengetahui, karena ilmu Allah itu melampaui masa yang akan datang.
mengetahui apa yang akan terjadi. Allah janjikan. Jadi pertama sekali yang diketahui itu adalah golongan atau kelompok kafilah dagang, dan untuk itulah mereka keluar. Jadi mereka keluar yang terbayang oleh mereka adalah kafilah dagang. Semangat, berani muncul, kemudian dengan percaya diri, ini bisa dikalahkan karena pengawalnya sedikit. Rupanya setelah keluar, Allah janjikan salah satu dari dua golongan, tak disebut golongan yang mana. Inilah dia kehebatan ayat suci Al-Quran. Tak disebutkan golongan yang mana, tetapi yang dimaksudkan adalah golongan yang Allah kehendaki itu adalah pasukan perang yang memiliki senjata. Baru kita tahu golongan yang mana apabila kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ke perkataan berikutnya. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan kamu menginginkan sesungguhnya yang tidak memiliki senjata untukmu. Berarti yang Allah kehendaki yang mana? Yang memiliki senjata untuk dihadapi, yaitu pasukan perang. Kemudian satu kumpulan dari orang-orang beriman itu menghendaki kafilah dagang. Kemudian ini nampakkan perbedaan kehendak orang-orang beriman. Sebahagian dari orang-orang beriman adalah kafilah dagang, kehendak Allah pasukan perang. Perkataan berikutnya yang penting untuk difahami. Wa yuridullah, dan Allah menghendaki ayyuhiqqal haqqa bi kalimatih, menghendaki untuk membenarkan kebenaran dengan ayat-ayatnya, dengan firman-Nya, yaitu dengan petunjuknya. Sekarang kamu menghadapi pasukan perang. Itu adalah petunjuk Allah, itu adalah ayat dari Allah, firman Allah. Yang Allah inginkan adalah supaya dapat mengalahkan pasukan musuh. Karena yang memberikan kemenangan adalah Allah. Apabila Allah yang memberikan kemenangan, maka sepatutnya orang-orang beriman tidak lagi melihat jumlah mereka yang sedikit. Karena boleh jadi apabila Allah memberikan kemenangan, meskipun orang beriman itu jumlah sedikit, kemenangan akan diberikan juga kepada mereka. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak sudah berlaku kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengajar orang-orang beriman dari dahulu hingga sekarang bahwasanya ikuti sajalah kehendak Allah itu. Kalau memang Allah berkehendak demikian, ikuti, itu yang terbaik. Kalau perang, kalau itulah kehendak Allah, kemenangan akan didapatkan. Itu dah janji Allah. Ini yang difahami oleh saudara kita di Palestina sana. Ini yang difahami oleh saudara kita di Suriah, di Irak, di Afghanistan. Meskipun jumlah mereka sekarang sedikit, peralatan perang mereka seadanya, kemudian mereka menghadapi musuh, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, yang jumlah mereka ramai sekali. Tapi mereka meyakini janji Allah bahwasanya mereka akan menang. Karena yang membuat mereka menang itu bukan jumlah yang banyak, bukan peralatan perang yang canggih. Yang membuat mereka menang itu adalah apabila Allah memberikan kemenangan. Wa yaqta'a dabiral kafirin, dan Allah memusnahkan, supaya Allah memusnahkan orang-orang kafir itu semuanya. Dabira ini dari kata dabir, dubur, yang berada di belakang, bermakna orang-orang kafir sampai kepada orang kafir yang terakhir dibunuh, dimusnahkan, sehingga tidak ada satu pun lagi orang kafir yang berada di Mekah ataupun di Madinah, sehingga bersihlah dua kota suci itu dari orang-orang kafir. Demikianlah yang Allah kehendaki. Dan permulaannya dari mana itu sehingga bersih kota suci Mekah dan Madinah dari orang kafir? Permulaannya adalah perang Badar.
Seperti apa perang Badar di permulaannya? Seperti yang diceritakan dalam ayat ini. Liyuhiqqal haqqa, supaya Allah membenarkan kebenaran itu. Maksudnya Allah benarkan agama Islam itu sebagai agama yang benar. Dengan apa Allah benarkan? Dengan memberikan kebenaran, dengan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Meskipun umat Islam itu jumlahnya sedikit di perang Badar, tapi dapat mengalahkan kafir Quraisy yang berjumlah banyak, sebab Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Wa yubtilal batil, dan melenyapkan kebatilan. Karena apabila berperang antara kebenaran dengan kebatilan, pejuang kebenaran dengan pengusung kebatilan, pelaku kebatilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan pejuang kebenaran dan akan mengalahkan pelaku kebatilan. Walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukai. Ketidaksukaan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kejahatan itu tidaklah akan mempengaruhi kehendak Allah, sebab kehendak Allah itu yang akan berlaku, dan kehendak orang-orang yang berdosa itu adalah kehendak yang sia-sia, yang tidak ada nilainya. Kalau ada kehendak Allah, ada kehendak manusia, kehendak mana yang berlaku? Kehendak Allah. Mungkinkah kehendak manusia itu mengalahkan kehendak Allah pula? Tidak. Maka kalau orang-orang yang jahat itu berkehendak, silahkan saja berkehendak. Tidak suka kepada umat Islam yang akan menang, silahkan saja tidak suka. Tetapi kemenangan umat Islam itu tetap juga akan didapatkan. Apa sebab? Sebab kemenangan umat Islam itu adalah kehendak Allah. Apabila kehendak Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat menghalangi kehendak Allah tersebut. Berarti dengan ayat ini jelaslah bahwasanya kemenangan itu adalah pasti diberikan kepada orang-orang beriman. Tinggal lagi orang-orang beriman itu buktikan keimanan mereka, yaitu dengan berjuang di jalan Allah. Jangan ikuti kehendak hawa nafsu. Jangan ikuti kehendak hawa nafsu. Tak mau berperang, itu namanya mengikuti kehendak hawa nafsu. Sukanya kafilah dagang, tak suka kepada pasukan perang, itu namanya kehendak hawa nafsu. Nah, ketika orang-orang beriman itu telah mengalahkan kehendak hawa nafsu mereka, dan mereka membuktikan keimanan mereka, yaitu dengan mengikuti petunjuk Allah, yaitu menghadapi pasukan perang sehingga dapat mengalahkan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu, maka kemenangan pun diberikan kepada mereka. Tentang kemenangan ini, seperti apa kemenangan itu diberikan, seperti apa pertolongan yang diterima oleh orang-orang beriman, diterangkan dalam ayat-ayat setelah ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam 4 ayat yang kedua setelah 4 ayat yang pertama di permulaan surah Al-Anfal ini menambahkan lagi pengetahuan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada orang-orang beriman, yaitu bimbingan yang sangat berharga adalah untukmu wahai orang-orang beriman kemenangan, tapi dengan syarat kemenangan yang akan diberikan untukmu hendaklah kamu mengikuti kehendakku. Dan boleh jadi kehendakku itu adalah tidak kamu sukai, tetapi di dalam kehendakku itu ada kebaikan, ada keberkahan, ada karunia, ada kelebihan. Maka kamu kalahkanlah kehendakmu itu, kehendakmu yang tak suka berperang, kehendakmu yang ingin mengumpulkan harta benda dunia, kamu kalahkan kehendakmu itu dan kamu ikuti kehendakku, yaitu untuk berjuang, memperjuangkan kebenaran, maka untukmu kemenangan. Inilah dia perkara yang penting di 4 ayat yang kedua dari surah Al-Anfal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.